Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatur Rahmatin dari kelas PKA 2019 dengan NIM 056 akan menjelaskan tentang materi aliran informasi genetik yang telah disampaikan pada perkuliahan Biokimia 2 pertemuan ke-9 dan 10. Nah, sebelumnya gen itu apa sih? Gen adalah unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu. Jenis gen ada dua, yaitu fenotip kualitatif dan fenotip kuantitatif. Fenotip kualitatif adalah sesuatu yang dapat dilihat wujudnya. Nah, pada hewan misalnya warna tubuh, bentuk sirip, bentuk fisik, dan lain-lain. Sedangkan fenotip kuantitatif adalah sesuatu yang dapat diukur. Pada hewan misalnya fekunditas, panjang atau berat tubuh, kandungan lemak, persentase daging, dan lain-lain. Selanjutnya, materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA yang terdapat di dalam inti sel. Molekul DNA tersusun oleh ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang akan diproduksi oleh tubuh. Keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup disebut genom. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA. Kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein. Proses ini dinamakan konsep dogma sentral biologi yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. DNA mengalami mekanisme replikasi atau perbanyakan diri. Pada saat-saat tertentu, DNA dapat mengalami kerusakan sehingga perlu diperbanyak. Namun, ada kalanya juga DNA mengalami transkripsi dan dilanjutkan translasi untuk menghasilkan sebuah protein. Beberapa mekanisme tersebut dapat bekerja secara bersamaan pada kondisi tertentu. Seperti contohnya, sebagian mengalami replikasi, sebagian juga mengalami transkripsi. Nah, kondisi ini dapat ditemui pada orang yang sakit. Otomatis kondisi tubuh akan turun dan imunitas rendah. Maka harus ada replikasi DNA untuk mengembalikan jumlah DNA tubuh agar kembali pada jumlah normal. Namun di sisi lain, orang tersebut sedang mengalami Selanjutnya, kita akan memasuki proses replikasi pada DNA. Replikasi DNA adalah proses biologis di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Replikasi DNA terjadi pada semua organisme hidup dan merupakan dasar untuk pewarisan. DNA terbuat dari dua helai dan setiap helai sel induk bertindak sebagai template untuk produksi untai komplementer. Ada beberapa mekanisme terjadinya replikasi pada DNA. Yang pertama, DNA harus dapat menggandakan diri sebelum diwariskan. Artinya, ketika tubuh menganggap bahwa ada sesuatu yang harus diwariskan, maka DNA mengalami penggandaan. Yang kedua, harus sama atau tetap antar generasi, yaitu jumlah dan urutan basanya sama, sehingga dapat diwariskan dengan 100% kesamaan. Basa-basa DNA-nya harus selalu komplementer, misal adenin komplementer dengan timin, dan guanin dengan sitosin. Yang ketiga, replikasi berjalan secara antiparalel dari ujung 5. Setelah melalui proses replikasi, akan dilanjutkan dengan proses transkripsi. Transkripsi adalah bagian dari ekspresi gen yang meliputi proses penyalinan informasi dalam DNA untuk ditranskripsi menjadi mRNA atau RNA messenger dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi bertujuan untuk mensintesis RNA dengan template gen-gen dalam DNA. Proses ini berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokariotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu DNA untai ganda.
Untai DNA yang menjadi cetakan disebut untai template, sedangkan untai DNA pasangannya disebut untai kode. Mekanisme terjadinya proses transkripsi terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, RNA polimerase menempel pada promoter di DNA template untuk memulai sintesis RNA. Nah, promoter adalah urutan nukleotida spesifik yang terletak setelah awal gen. Tahap ini merupakan sinyal untuk memulai proses transkripsi. Selanjutnya adalah tahap elongasi. Pada tahap ini merupakan perpanjangan RNA yang disintesis. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahap ini, RNA polimerase telah mencapai terminator, terlepas dari DNA template dan RNA yang dihasilkan. Nah, terminator merupakan urutan nukleotida spesifik yang menandakan akhir gen. Pada tahap ini merupakan sinyal untuk mengakhiri proses transkripsi. Yang terakhir adalah proses translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma. Translasi terdiri atas 3 tahapan, yakni inisiasi, perpanjangan atau elongation, dan penutupan sintesis polipeptida. Tahapan yang pertama adalah inisiasi. Pada bakteri E. coli, inisiasi dibantu oleh 3 protein atau initiation factor, yaitu IF1, IF2, dan IF3. Setiap protein tersebut memiliki tugas masing-masing. IF3 bertugas untuk memisahkan subunit kecil ribosom dari subunit besar setelah selesai translasi sebelumnya. Sedangkan IF1 dan IF2 memiliki tugas yang sama, yakni mendorong penempelan aminoasil tRNA inisiator dan mRNA kepada subunit 30S sehingga aminoasil RNA inisiasi dan kodon awal mRNA tepat berada pada situs P subunit ribosom kecil, sedangkan kodon dan antikodonnya berpasangan. Kodon inisiator atau AUG menyandikan asam amino N-formylmethionin atau FMET. Hasil dari tahapan inisiasi ini adalah satu ribosom sempurna yang berasosiasi dengan aminoasil tRNA inisiator dan mRNA. Tahap selanjutnya adalah perpanjangan atau elongation. Pada tahap ini diperlukan elongation factor, yaitu enzim peptidyl transferase dan GTP. Pada ribosom sempurna, tersedia 2 situs aminoasil tRNA atau situs P dan A, di mana situs P ditempati aminoasil tRNA inisiator. Perpanjangan polipeptida dimulai dengan masuknya aminoasil tRNA, yang kedua menempati situs A. Apabila antikodon pada aminoasil tRNA cocok dengan kodon pada situs A, maka peptidyl transferase akan menggabungkan 2 asam amino yang dibawa oleh kedua aminoasil tRNA yang berdampingan pada ribosom tersebut. Peptidyl transferase akan melepaskan asam amino di tRNA yang menempati situs B dan menggabungkannya pada AA yang ada pada situs A, menghasilkan peptidyl tRNA pada situs A. tRNA yang telah terdeasilasi dikeluarkan dari situs B dan peptidyl tRNA yang terdapat pada situs A akan pindah ke situs B, yang terjadi bersamaan dengan pergerakan ribosom ke arah ujung 3 aksen. Siklus ini akan berulang. Aminoasil tRNA baru akan masuk situs A, diikuti transferase peptidyl melakukan reaksi AA membentuk peptidyl baru. Translokasi peptidyl tRNA dari siklus A ke siklus B terjadi berulang terus hingga ditemukan kodon akhir, yakni UAA, UAG, UGA. Tahapan yang terakhir adalah pemberhentian atau termination. Pemberhentian sintesis polipeptida akan terjadi ketika ribosom mencapai kodon tanda berhenti atau stop kodon, yaitu salah satu di antara kodon UAA, UAG, dan UGA. Stop kodon adalah triplet yang tidak dikenali oleh tRNA, tetapi dikenali oleh 2 protein releasing factors atau R, yaitu R1 yang mengenali UAG dan UAA, serta R2 yang mengenali UAA dan UGA. Setelah bertemu stop kodon,
tidak ada aminoasid tRNA yang dapat menempel pada situs A. Hal ini dikarenakan tidak ada antikode yang cocok, maka proses perpanjangan berakhir. Dengan terminasi ini, maka akan dilepaskan polipeptida yang dibentuk tRNA dan disosiasi ribosom menjadi subunit kecil dan subunit besar. Polipeptida yang dilepaskan akan diproses pada bagian-bagian sel yang berbeda-beda tergantung pada peran dan tempatnya. Sekian penjelasan tentang materi aliran informasi genetik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.